Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Ibu Dekan Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki, Ibu Hajah Safia, Ibu Dr. Hajah Safia FA. Yang saya hormati, yang kami hormati Ketua Jurusan, Ketua Prodi Sastra Inggris, Ibu Rina Sari MPDI, dan teman-teman panitia, MC Mas Akwin, dan Mas Mahrus, dan semua audien yang ada di acara yang penuh berkah siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan kebahagiaan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri acara yang luar biasa, acara yang kekinian, yang sudah digawangi oleh Bapak Akwin dan lain-lain, yaitu media sosial, bisnis, dan literasi digital ya. Ini adalah lecture series for undergraduate student. Sudah seri ke-11 ini. Dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun saat ini sedang pandemi, tapi kita alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah sehat semuanya. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah SAW sebagai panutan, dan kita nantikan syafaatnya besok di akhir zaman. Ya seperti inilah kalau alumni UIN itu pembukaan tuh mesti ya kayak sok-sok ini ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita harus bangga dengan alumni UIN. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja ini nanti kita akan membahas mengenai, ya sebenarnya kami lebih enak itu tanya jawab ya. Nanti sebisa mungkin kami menyampaikan pokok-pokok intinya saja, nanti lebih banyak sesi tanya jawab biar teman-teman tadi ada yang saya lihat, ada yang sudah merintis YouTube, ada yang mungkin mau bertanya-tanya, atau mungkin masih awal-awal gimana ya kalau mau buka channel juga kayak gitu ya. Nanti lebih enak lagi kalau ngobrol itu lebih tepat sasaran, maksudnya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung terjawab. Oke, ini duluan sampean ya. Aku dulu. Oke, sebagaimana kita tahu bahwasanya industri kreatif ya, industri kreatif ini sudah sering sudah banyak sekali menjamur ya, menjamur sejak era-era milenial, karena industri kreatif ini merupakan suatu alternatif ya, alternatif kebijakan ekonomi bisnis negara, karena tidak serta-merta, tidak selamanya kita bertumpu pada industri-industri yang bersumber dari alam atau sumber daya alam, karena kita tahu bahwasanya itu tidak akan lama masanya. Tapi saat ini industri kreatif sudah semakin menjamur, apalagi industri internet di Indonesia sudah banyak sekali menyebar jaringan-jaringan internet, sudah banyak sekali menikmati jaringan-jaringan internet yang ada di Indonesia khususnya, apalagi kualitasnya semakin baik. Dan apalagi akhir-akhir ini juga kondisi pandemi, ditambah lagi kita mau tidak mau terpaksa, ya tidak terpaksa, kita sudah atau merasakan atau mencicip dunia-dunia tentang digital seperti ini. Dan ini suatu hal yang positif ya. Kita bicara positif, suatu yang positif sekali, bahwasanya sebagaimana yang ada di di sumber-sumber yang ada, bahwasanya industri kreatif itu sebenarnya banyak sekali jenisnya, mulai dari ya film tadi yang sudah disampaikan Pak Mahrus, kemudian video termasuk ya, kemudian musik, kemudian tentang desain ya, web design, kerajinan dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang sifatnya ide-ide yang muncul dari pribadi kreatif itu kemudian memunculkan sebuah karya
dan menjadikan ide-ide tersebut menjadi sebuah produk ekonomi, itu ya bisa dikategorikan industri kreatif. Nah, kita melihat data dari di-share dulu ya. Data dari Global Web Index ini bahwasanya ada semacam ini. Ya, ini ya. Oke. Jadi presentase penggunaan media sosial ini untuk generasi X, Y, X, Z. Nah, X ini ya termasuk ini ya, kita ya. Kita ini termasuk generasi X. Ini sudah bisa dilihat bahwasanya penggunaannya semakin masif. Jadi intinya mereka semua hampir melek teknologi. Makanya dari itu kita sebagai generasi X dan juga alumni dari Universitas Islam Negeri ya, atau ya orang yang di lingkungan Universitas Islam tersebut, kita juga harus mempunyai peran di sana. Artinya tidak hanya sebagai penonton. Apapun kemampuan kita, apapun potensi yang ada di diri kita harus kita bagikan, harus kita share ke halayak ya, dengan media-media yang sudah ada. Jadi biar apa yang kita punya ini lebih bermanfaat. Itu yang sudah disampaikan, sudah kita ketahui ya. Dan YouTube, Facebook, WhatsApp ini merupakan media-media sosial besar yang sudah ada di produk-produk dunia internasional ini, dan di Indonesia sudah banyak penggunanya. Khususnya kita saat ini bicara YouTube itu sendiri, YouTube itu merupakan suatu basis atau video pencarian ya, video pencarian, kita mencari segala sesuatu dari YouTube. Nah, itu maka dari itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dan di sini nah ini masyarakat Indonesia paling banyak akses berita ya. Ini peluangnya ya. Kita punya peluang bahwasanya Indonesia ini punya kebiasaan yaitu mengakses berita, mencari informasi itu kebanyakan daring. Nah, sekarang itu sudah daring karena tadi infrastruktur sudah memadai. Ya. Televisi yang dulu tahun ya 70, 80 ya atau 90 ya, itu dulu merupakan menjadi sumber utama untuk mencari media. Sebelum TV ada radio. Nah, TV, media cetak. Sekarang ini zaman-zaman tahun 2000-an ini sudah daring, sudah menjamur dan juga menjadi akses penting untuk mencari berita-berita. Nah, kami di sini nanti akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengawali karir YouTube ya, dengan berbagai macam potensi dari audiens. Nanti bisa ditanyakan dan apa aja tips dan triknya nanti akan saya sampaikan. Oke. Sebisa mungkin. Oke, saya dulu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh oleh Mas Makhrus bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya media sosial itu punya kekuatan ya. Media sosial itu mempunyai kekuatan. Maka dari itu di YouTube pun ya, ini ada semacam 4 nilai yang harus kita pahami sebenarnya, dan ini banyak sekali yang belum tahu. Jadi 4 nilai ini, yang pertama nilai kebebasan berekspresi. Ya, kebebasan berekspresi ini maksudnya kita punya kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, ya, mengadakan dialog terbuka, kebebasan berkreasi dengan berbagai macam format dan kesempatan. Ini merupakan hak kita, hak pengguna YouTube. Nah, gitu ya, atau kreator. Kita punya kesempatan untuk kebebasan berkreasi itu. Karena media mempunyai kekuatan tadi itu. Kemudian kebebasan yang kedua, nilai kebebasan yang kedua itu kebebasan mendapatkan informasi. Nah, dari perspektif penonton, ya, penonton YouTube itu juga berpeluang untuk mendapatkan informasi-informasi yang dia inginkan. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya YouTube merupakan basis pencarian video terbesar
untuk saat ini, ya. Ya, maka dari itu semua kalau nyari sesuatu informasi, ya, baik itu tentang masakan, tentang tutorial kerajinan tangan, atau tentang pendidikan, atau tentang apapun itu, bahkan saat ini mencari hiburan-hiburan, ya, itu tidak lagi ke televisi, ya. Bahkan televisi pun itu kalau dilihat jam tayangnya, itu jam tayangnya itu lebih tinggian YouTube, ya. Jadi orang menonton YouTube dibanding orang yang menonton TV itu lebih banyak nonton YouTube. Itu saat ini seperti itu jam tayangnya. Nah, maka dari itu punya kesempatan, ya. Yang ketiga yaitu nilai kebebasan menggunakan peluang. Jadi setiap orang itu punya peluang untuk ditemukan. Artinya channelnya mempunyai peluang untuk ditemukan, videonya mempunyai peluang untuk ditemukan, dan juga mempunyai peluang untuk membangun bisnis dan meraih sukses di YouTube sesuai dengan passion atau niche yang digemarinya. Itu yang ketiga. Nilai kebebasan yang keempat yaitu kebebasan memiliki tempat berkarya. Kita tahu bahwasanya di YouTube itu ada banyak sekali komunitas, ya, baik itu yang kecil maupun yang besar, ya. Komunitas pemain game, komunitas pemain bola, komunitas para pendidik, komunitas yang suka hobi masak, dan komunitas-komunitas yang lain itu sangat banyak sekali. Nah, tak terhingga. Ya, kita memiliki kebebasan, ya, memiliki kebebasan tempat berkarya. Jadi saling share resep, saling berbagi tentang kerajinan dan lain sebagainya, berbagi tutorial. Kita nggak ada lagi kamu di direct atau kamu diatur seperti di TV, itu nggak seperti itu. Kalau kita atau di antara kita mungkin mau menayangkan acara di TV, itu nggak semudah di YouTube. Harus ada izin, kemudian diawasi oleh KPI dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di YouTube kita punya 4 kebebasan, nilai kebebasan itu. Dan ini yang harus kita jadikan pedoman, nggak semuanya tahu. Jadi dengan ini nanti kenapa ini saya sampaikan, karena nggak banyak tahu, karena ini harus kita sampaikan karena biar kita itu nggak salah arah. Jadi YouTuber, ya istilahnya, itu nggak salah arah. Jadi kita dalam real yang divisi misikan oleh si pemilik YouTube itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari itu setidaknya nanti kita bisa tahu pengalaman informasi awal mengenai YouTube itu sendiri. Nah, ini langsung ke ini ya. Oke, kamu dulu. Oke, selanjutnya terima kasih atas waktunya. Di sini langsung saja ya, tadi sudah dibuka oleh Bapak Hasan. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman bagaimana sih cara untuk membangun sebuah channel YouTube yang baik, kemudian menarik, dan tentunya menghasilkan uang. Nah, itu sebenarnya ketika kita menjadi YouTuber, modal utama yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma satu, kepercayaan diri. Kemudian yang lain-lain itu bisa menyusul, keahlian ilmu tentu saja ya. Misalnya apa yang kita kuasai, apa yang menjadi passion kita itu juga sangat penting. Karena kalau kedepannya itu berkelanjutan dan kita tidak punya passion untuk melakukan aktivitas di per-YouTubean itu, maka kedepannya kita efeknya lelah, kemudian bosan, kemudian karena memang sekilas itu menjadi YouTuber itu simple ya, simple kayak sepele, paling cuman main-main kamera, cuman apalagi kalau selebgram gitu, kemudian pindah ke YouTuber mungkin cuman membagi aktivitas lifestyle, padahal di balik itu mereka sebenarnya sama seperti pekerja lainnya, itu ada kerja keras, ada pengorbanan, kemudian ada waktu yang dikorbankan. Jadi segala sesuatunya itu nggak mudah ya. Nah, di sini kita langsung saja ke apa yang sudah kami alami, bagaimana sih menjadi YouTuber itu bisa sukses dan menghasilkan. Yang pertama itu konsisten dan jadi diri sendiri. Konsistensi, itu yang paling sulit bagi pemula. Kita pertama menggebu-gebu ketika melihat ada misalnya wacana, oh ini Atta Halilintar penghasilannya sampai sekian miliar. Kemudian teman saya itu jadi YouTuber hasilnya ratusan juta. Oh, kita langsung termotivasi misalnya. Kemudian bikin video, hari ini misalnya upload. Tapi kemudian 2 minggu sampai 2 minggu atau bahkan 1 bulan itu tidak upload. Nah, itu yang namanya tidak konsisten. Karena sebenarnya menjadi seorang YouTuber itu bukan pekerjaan sambilan.
Yang padahal kenyataannya itu orang-orang menjadi YouTuber cuman iseng-iseng, cuman sambilan gitu. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh YouTuber pemula dan akhirnya gagal. Menurut saya seperti itu, karena saya juga mengalami ya. Saya membangun YouTube Dahasan Video bersama suami itu juga mengalami jatuh bangun. Bagaimana ketika saya merasa bosan, saya pernah vakum selama sekitar 2 tahun waktu itu. Dan itu benar-benar kita mulai dari nol lagi gitu. Nah, di sini yang saya lihat itu saya tidak konsisten, pada akhirnya kolaps. Jadi sama seperti bisnis, itu konsistensinya harus dijaga dan kepercayaan diri juga tetap menjadi nomor satu seperti yang sudah dibahas tadi, disinggung oleh Bapak Agwin. Kalau menjadi seorang YouTuber itu harus tahan banting karena pasti ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita lakukan. Pasti ada ya jari-jari netizen yang iseng atau gimana gitu ya. Nah, itu juga harus diabaikan karena kita harus percaya dengan diri sendiri, kemudian konsisten. Konsistensi itu sangat penting ya. Karena ketika kita sudah misalnya mengupload video itu sudah bagus, continue misalnya seminggu 2 kali secara rutin. Nah, itu lama-kelamaan video kita akan terangkat karena mau tidak mau ada orang yang ketika YouTube itu merekomendasikan video kita, nah ketika penonton tertarik dan mungkin bisa jadi video kita viral, nanti banyak orang yang lebih banyak orang yang tahu video kita. Di sini, ini yang namanya pecah telur. Jadi ketika video kita sudah pecah telur, maka kedepannya itu lebih mulus jalannya. Bisa jadi lebih mudah lagi untuk kita untuk menjadi seorang YouTuber yang dikenal oleh kalangan banyak dan mempunyai subscriber yang juga semakin hari semakin bertambah. Jadi di YouTube itu menurut saya itu seperti bola salju. Ketika semakin banyak subscriber yang kita dapatkan, maka kedepannya itu juga semakin mudah jalannya. Jadi memang di awal-awal itu wajar sekali kalau kita mengalami banyak kesulitan. Karena itu kita istilahnya itu jadi harus keras kepala. Ya, keras kepala alias kekeh gitu. Enggak gampang untuk down ya, enggak gampang untuk patah semangat karena enggak ada yang menonton videonya. Itu bukan mental YouTuber, guys. Oh, jadi guys ya teman-teman, maaf. Ini ke bawah. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu satu yang menjadi modal. Kemudian kedua itu adalah passion, ya. Dalam pembuatan YouTube itu kita harus punya fokus atau tema yang terus-menerus selalu jadi niche kita, jadi ceruk kita. Misalnya kalau saya dulu itu niche-nya itu hijaber, kemudian, nah itu kita harus konsisten. Hari ini ya uploadnya hijab, berarti besok juga hijab, seterusnya kalau bisa yang masih berhubungan dengan hijab, mungkin itu fashion atau make up. Jadi dia masih berkaitan, karena nanti itu juga akan mudah bagi kita ya untuk mendapatkan penonton yang tertarget seperti itu. Kalau misalnya kita itu tidak konsisten dalam passion kita juga, itu bikin penonton bingung. Seperti itu nggak sih? Ya kan? Iya. Nah, kira-kira mungkin kalau pandangan Bapak David, Mas David, passionnya itu yang paling bagus seperti apa agar bisa lebih maksimal ketika passion dihubungkan dengan agar bisa menjadi YouTuber yang sukses. Oke. Tadi memang benar yang disampaikan. Jadi harus harus konsisten ya, istiqomah, keras kepala, bukan keras kepala, tapi ya dia selalu istiqomah ya, istiqomah untuk mengupload video. Ya, jadi memang sebagai YouTuber pemula itu nggak ada semuanya video yang perfect, itu memang nggak ada. Jadi semuanya videonya ya jelek-jelek. Ya, di atas video juga ada video pertama kali diupload itu tentang konversi file PDF to Word atau kebalikannya, itu juga ya seperti itu. Jadi ya itu wajar, tapi setidaknya kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Jadi sebenarnya mudah ya, untuk menjadi YouTuber itu mudah sebenarnya. Yang pertama ini kita sudah menggunakan platform yang sudah ya dalam tanda kutip oke lah, bener lah ya. Karena YouTube itu dikelola oleh Google ya. Sangat profesional sekali Google mengelola YouTube. Maka dari itu kalau teman-teman juga ingin berkontribusi membuat konten di YouTube itu suatu yang tidak salah. Nanti tinggal yang pertama tadi sudah disampaikan, harus diawali dari
minat atau diawali dari passion Kemudian harus konsisten, teman-teman semuanya, harus konsisten dan apa namanya menjadi diri sendiri. ya itu harus menjadi diri sendiri juga. Jadi maksudnya itu tidak mudah merubah-rubah tema YouTube, nah gitu maksudnya. Jadi itu tidak lain adalah sebagai branding juga. Nah ini saya sampaikan sekilas ya, karena ini beberapa strategi kreatif yang bisa mungkin dijadikan ide teman-teman semuanya untuk nanti setelah ini ketika mau membangun YouTube. Jadi ini dari 10 ide kreatif ini dibagi menjadi 3 kategori ya. Jadi yang pertama nanti mendapatkan penonton, kemudian bagaimana nanti ketika penonton sudah senang, kita jaga penonton itu tetap bisa istiqomah, bisa senang, bisa tetap nonton video kita. Dan juga nanti bagian yang terakhir yaitu bagaimana kita nanti juga tetap senang. Jadi YouTuber itu yang disampaikan tadi memang lelah ya. Jadi YouTuber itu nggak mudah. Jadi mau ngupload video kemudian santai habis itu enggak. Jadi runtutannya itu memang banyak ya. Selalu Jadi dikejar target dan deadline, jadi sama seperti bekerja. Nah seperti itu. Jadi sebelum saya lanjutkan ini, jadi bagaimana kita membuat video itu diawali dari belanja ide. Ya, belanja ide itu bisa dengan melihat resep-resep yang sudah ada, melihat cookpad, melihat grup-grup masakan, kayak gitu. Kemudian dapat ide, kemudian kita belanja. Habis belanja, dapat bahan, kita eksekusi di studio di dapur. Kemudian membuat nggak langsung berhasil. Ya. Sangat jarang sekali membuat satu resep itu langsung berhasil. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Sampai 10. Nah, bahkan lebih itu kita gagal. Nah, gitu. Pada akhirnya yang terakhir kita berhasil. Nah, yang kita sampaikan itu yang enak-enak aja. Yang enak-enak itu nggak masuk YouTube. Jadi seolah-olah penonton, wah enak menjadi YouTuber. Nah, gitu. Kadang-kadang jam kerjanya juga melebihi jam kerja kantor. Ya, gitu. jadi memang nggak ada batas jam kerjanya, tapi sekali kita kerja itu bisa sangat jauh melebihi jam kerja kantor. Ya. Jam 1 malam itu kadang baru beres, sampai subuh juga sering ya, udah biasa. Iya kan kalau menghadapi resep-resep yang sulit. Karena kenapa resep sulit? Karena kita itu kan kami itu membuat resep habis itu selesai, setelah publish sudah kita nggak akan buat itu lagi, buat resep baru lagi. Jadi yang kita mau buat itu semuanya resep baru ya, kecuali orang pedagang ya, pedagang di pinggir jalan itu. Biasanya di-share iku nek wis tanya jawab, cuy. Nah, gimana? Nah, itu jadi kita harus saya mana tadi saya lupa. Udah langsung saja lah ya. Oke. Yang pertama. Jadi yang pertama itu penargetan. Jadi kita membuat video itu kategori pertama tadi mendapatkan penonton, yaitu mendapat penonton gimana caranya menarget. Jadi kalau memang sudah di awal di set kita membuat video tentang pembelajaran ya, tentang pembelajaran tentang grammar. Berarti nanti channel kita tentang grammar semuanya, ya, tentang grammar. Apa mungkin lebih luas lagi tentang pronunciation atau sebagainya itu bisa. Nah, kemudian lebih spesifik lagi kita membuat video-video yang yang ditonton oleh audiens tertentu. Pokoknya video ini kok ditonton dari ini ya, dari banyak dari Australia ya, umpamanya gitu. Oh, berarti mungkin kita membuat action dari Australia gitu, atau bahasa Inggris dari action Australia, atau kok banyak yang nonton video-video tentang ini ya, tentang pronunciation. Oh, bisa coba kita membuat seri-seri tentang pronunciation. Nah, kayak gitu ya. Itu membuat penargetan, video penargetan. Sampai ke penargetan video-video yang belum terlayani, maksudnya yang belum terlayani itu video-video yang belum pernah dibahas di channel tersebut. Nah, itu cara mendapatkan penonton. Kemudian gimana cara mendapatkan penonton juga mudah ditemukan. Artinya topik-topik itu mungkin kita gunakan topik-topik yang sedang tren ya. Tetap di passion Anda, entah itu di passion A, B, C, D, tapi ketepatan top yang trending saat itu sesuai dengan passion teman-teman. Jadi itu bisa menjadikan ide untuk membuat video. Kemudian konsisten ya. Jadi membuat video yang kayak semacam cara membuat apa dan sebagainya yang lebih terasa manfaatnya kayak gitu. Nah, itu bisa mudah ditemukan. Artinya mudah ditemukan itu YouTube itu sangat senang. Jadi algoritma YouTube itu cenderung atau memihak ke penonton, bukan ke kreator, bukan ke kami seperti ini enggak. Jadi algoritma YouTube itu untuk menemukan video yang panjenengan cari di YouTube itu dia memihak ke panjenengan semuanya, ke penonton-penonton, bukan ke kreatornya. Jadi kalau penonton suka
YouTube akan semakin banyak merekomendasikan video-video yang penonton suka. Makanya kalau kita nonton video A ya, saya suka tema A, besok sampingnya itu ada next videonya, ada video tentang yang related, yang berkaitan. Itu algoritma YouTube seperti itu. Makanya itu biar mudah ditemukan seperti itu. Kemudian aksesibilitas. Jadi ya harus dibuat ya video-video yang tentang saling terhubung ya. Video ini ada kaitannya. Biasanya kalau kita nonton tutorial sudah saya buatkan di link ini ya, cek di deskripsi atau cek di kartu. Nah, itu adalah aksesibilitas. Jadi biar penonton kita menonton video yang lain lagi, yaitu mendapatkan penonton. Kemudian kolaborasi juga. Kalau kita di menu analisis YouTube itu ada menu penonton, itu kita bisa melihat video-video mana yang traffic source-nya itu dari video YouTuber lain. Itu menjadi potensi kita untuk bisa kolaborasi dengan pemilik channel tersebut. Itu bisa menambah subscriber, bisa menambah views juga. Nah, gitu ya. Mudah dibagikan, artinya ya kita bisa membuat video-video yang bermanfaat, kayak tutorial makanan. Itu tentu ibu-ibu ada punya grup WA tentang resep masakan, langsung ini video bagus nih, langsung di-share di grup. Banyak anggota grup yang nonton. Kemudian itu kalau yang video-video yang bermanfaat. Kalau enggak ya orang malas akan membagikan. Maka dari itu kita harus membuat video-video yang bermanfaat. Jadi sekali membuat itu totalitas yang lengkap ya, dari A sampai Z dibahas biar orang itu menilai bahwasanya video ini bermanfaat. Makanya akan sering dibagikan ke media sosial, ke WA, ke grup masakan di Facebook atau di mana. Kemudian yang kategori kedua tadi, menjaga penonton tetap senang. Nah, ini setelah video kita mulai menanjak naik, ya sudah banyak subscriber, kemudian videonya sudah banyak yang nonton. Nah, akhirnya kita harus menjaga nih penonton biar tetap senang sama channel kita. Nggak mudah loh. Jadi YouTube itu dibilang itu penontonnya itu nggak seperti TV. Hari ini bisa mute, bisa mood, bisa senang lihat channel saya umpamanya. Besok lagi dia pindah lagi. Dan itu memang seperti itu penonton YouTube itu. Sakar PDW. Nah, itu beda dengan TV. Nah, itu makanya kita harus menjaga penonton itu tetap senang. Yang pertama percakapan, ya kita membuat dialog. Kalau ngobrol di video, ya kita kan videonya kan jarang banget live ya. Ya kita sapa penonton, kue ini secantik penonton. Nah, gitu contohnya untuk percakapan dengan penonton atau dan sebagainya. Atau request resep itu ditampilkan ya, di screenshot ditampilkan di video. Itu udah penonton senang. Kemudian ada interaktivitas ya, mengajukan pertanyaan, tanya jawab itu lebih bagus lagi. Polling, ya. Komunitas itu. Ya, jadi di YouTube itu selain video itu ada fitur-fitur untuk audien itu seperti komunitas ya. Nah, seperti ini komunitas ini bisa dengan teks, gambar, video, ya itu bisa support di sini. Dan juga yang terbaru itu YouTube Short. Itu YouTube seperti status WA status gitu loh, video pendek di bawah 1 menit itu juga sudah ada. Itu media kita untuk berkomunikasi dengan penonton biar tetap senang. Karena sebenarnya penonton itu senang melihat kreatornya. Apalagi berdasarkan video kan identik nggak tampil wajah ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tampil wajah sedikit aja langsung seneng gitu. Nah, kemudian konsisten yang dia sudah sampaikan tadi. Jadi video kita itu harus konsisten ya. Formatnya kayak gitu ya kayak gitu. Jadwalnya rutin seminggu sekali ya rutin seminggu sekali. Biar penontonnya nggak lari, seneng gitu loh. Udah ditunggu-tunggu. Penonton tuh kangen loh sama video-video yang akan kita publish itu. Kangen. Jadi kapan nih publish? Kapan publish kayak gitu. Kita sebelum publish biasanya membuat ini ya kayak semacam trailer atau ya di komunitas itu. Di sini kami biasanya ya di komunitas tuh kami buat kayak gini umpamanya ini. Ya, buat lemper ini udah tayang belum lemper? Belum. Udah ditunggu-tunggu, coba lihat baca. Nah, ini sudah ada 1.700 yang like, yang nunggu. Ya sudah banyak yang nunggu. Waduh nggak sabar. Nah, kayak gitu. Itu maksud saya mereka menunggu gitu loh, menunggu jadwal rutin itu konsisten yang disampaikan sama ini. Mbak Yuyun tadi. Kemudian tampil tokoh yang konsisten. Jadi kita suaranya seperti itu, kemudian tagline-nya, opening sama outro-nya, intro sama outro-nya sudah
bakukan, intinya itu sudah menjadi branding dan itu aja yang disampaikan, itu menjadi senang. Kemudian ini kategori yang ketiga, yang terakhir ya, ya ini dah sebentar lagi nanti kita masuk tanya jawab biar enak ya. Jadi selain kita menyenangkan penonton, kita juga harus senang. Kreator itu yang saya bilang tadi, kita bisa kayak semacam ya, kayak dibilang tertekan ya nggak tertekan, tapi ya gitulah pokoknya. Jadi kita juga harus bahagia ya, bahagia. Jadi kita di sini harus ya kadang-kadang ya hiburan atau mencari-cari inspirasi dengan kuliner keluar. Kita makan, pokoknya kan tema dasar video kan saat ini kan masakan, jadi kita bilang wisata kuliner kemana kayak gitu. Kemudian keberlanjutan, jadi di sini kita harus mempertimbangkan konsep-konsep video yang kira-kira masih cocok untuk masa yang akan datang atau tidak. Kita kira-kira nanti menyusahkan kita atau tidak membuat video ini. Kadang-kadang kita membuat resep itu pernah yang nggak diupload sampai sekarang ya, karena gara-gara nggak berhasil yang saya bilang tadi. Makanya kami membuat resep itu dicoba udah berulang kali, berhasil baru diupload di YouTube. Nah itu ada resep yang nggak berhasil sampai sekarang, dan akhirnya dimasukkan draft, jadi belum dibuka lagi draftnya, nanti kayak gitu. Nah itu yang mungkin saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan.